Deddy Mulyadi, tokoh yang dikenal dekat dengan masyarakat, kembali menunjukkan sisi humanisnya saat menghadiri sebuah acara di Sabuga, Bandung. Di tengah kerumunan ibu-ibu pengemudi ojek online dalam kurung ojol yang antusias ingin bersalaman dan berfoto, perhatiannya tertuju pada seorang ibu sepuh yang masih berprofesi sebagai pengemudi ojol. Pemandangan ini sontak membuatnya terenyuh. Merasa penasaran, Kang Deddy menghampiri ibu tersebut dan berjanji akan menemuinya di kantor. Bapak sehat-sehat, Bapak. Pesen kopi di atas, Bapak. Nungguin Bapak, Pak. Iya. 56. 56 gojek. Iya. Kuat, Pak. Bapak janda, Pak. Janda banyak janda. Banyak janda, Pak. Usaha namana? Manunung, Manunung. Menunung alamat. Bapak kan aneh caket bumi Bapak takuan. Oh gitu didinya. Bunuh kali nomornya Cima. Nuhun Bapak. Assalamualaikum. Ya. Iya. Waduh. Beberapa waktu kemudian, sang ibu ojol datang memenuhi undangan Kang Deddy, didampingi seorang putri cantiknya. Dari parasnya terlihat jelas bahwa sang putri adalah seorang wanita berpendidikan. Dalam perbincangan yang hangat, Kang Deddy Mulyadi menanyakan alasan mengapa ibu tersebut masih bekerja sebagai pengemudi ojol di usia senjanya. Padahal seharusnya sudah menikmati masa tua di rumah dengan dukungan anak-anaknya. Ibu itu kemudian bercerita bahwa dirinya adalah seorang janda yang harus menghidupi dan membiayai ketiga anaknya yang masih sekolah, salah satunya bahkan sedang kuliah. Kang Deddy Mulyadi pun dibuat kagum dengan kegigihan ibu tersebut. Mak yang ketemu sama saya kemarin Iya, di Sabuga. Sabuga. Oh, Mak teh berarti sudah nini. Belum. Dan Kenapa belum punya cucu. Oh, belum punya cucu. Anaknya masih gadis? Iya. Berapa anaknya? Anaknya 3. Yang satu? Yang satu. Oh, ini anaknya. Ini yang Terus? ke satu, yang kedua di Jogja. Oh, ini yang paling gede. Ya, ini yang paling Sekolah? gede. Enggak, sekarang kerja. Di Shopee, Pak. di Shopee udah kerja, tapi pernah sekolah. Pernah Di mana? kuliah Pernah kuliah di di Inaba, Inabate Institut Institut Akademi Universitas Indonesia Membangun. Universitas Indonesia. Unaba. Inaba Pak yang Inaba di yang, Soekarno-Hatta. yang di Soekarno-Hatta. Kan II, kalau IMA Institut. In universitas, jadi pokoknya sih katanya Universitas Indonesia Membangun. Universitas Indonesia Membangun. Uniba. Bukan Inaba. Jadi katanya Inaba. Jurusan apa? Jurusan psikologi, cuman nggak tamat. Kenapa nggak tamat? Nggak dilanjutin. Kenapa nggak dilanjutin? Gak ada biaya, Pak. bentrok sama yang kedua. Kang Deddy kemudian mengetahui bahwa putri yang mendampingi ibu ojol tersebut sebenarnya adalah seorang mahasiswi yang terpaksa berhenti kuliah karena masalah biaya. Alih-alih melanjutkan pendidikannya, gadis cantik itu memilih bekerja dan hasilnya digunakan untuk membantu sang ibu membiayai kebutuhan keluarga serta pendidikan adik-adiknya. Kisah pengorbanan sang anak gadis ini semakin membuat Kang Deddy Mulyadi terharu. Ia tak menyangka di tengah kerasnya kehidupan kota besar masih ada sosok anak yang rela mengorbankan mimpinya demi keluarga. Pertemuan ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menghargai perjuangan seorang ibu dan pengorbanan seorang anak demi kebahagiaan keluarganya. Oh, yang Yang kedua kedua di Jogja, Pak. kuliah Kuliah di di UGM, jurusan bisnis perjalanan wisata. bisnis perjalanan wisata. Yang di stop itu studi tour, bukan perjalanan wisata. Di UGM semester berapa? Semester 5, Semester 5. Laki-laki. laki-laki. Dibiayai oleh emak. Iya. Hebat. Oh, yang ini ngalah, yang perempuan. Iya. Sampai semester berapa, Neng? Sampai semester 3. Situ duduk situ tuh, situ ambil kursi. Sampai semester 3. Iya, Pak. Oh. Kamu usaha dong di Bandung, kan bisa sambil kuliah sambil kerja. Ya sih, cuma Aku tuh nggak ada rumus. Orang yang mengatakan orang tua saya tidak mampu, oh nggak ada rumus dari saya. Karena saya juga dulu kuliah sambil jualan bala-bala, Iya. sambil jualan teh, sambil jualan gorengan, lemper. Usaha dong. Iya. Nggak ada kalimat, apalagi tinggalnya di Bandung.
Gitu. Usaha. Iya Pak, siap. Semangat. Sekarang kerja di Shopee. Iya. Udah penghasilan, punya. Alhamdulillah. Udah sambil kuliah lagi aja tuh. Ya mau cuman nunggu yang itu lulus aja. Loh kenapa? Apa urusannya kan ini mah? Kayak ngebantuin Pak. Ini ngebantuin juga. Iya, Oh, hebat. ngebantuin. Kalau sama saya sendiri mah tuh kewalahan. Kemarin kan nggak di kerudung mate ya? Di kerudung. Oh, di kerudung. Cuma pakai rompi. Oh, dipakai rompi. Nah, kemudian yang ketiga. Yang Ini teh ketiga. ngebantuin adiknya yang kuliah UGM. Iya. Oh, kamu teh berkorban demi adiknya. Kenapa mau berkorban demi adiknya? Soalnya gimana ya? Kalau buat aku mah dia kan laki-laki. Nah, terus laki-laki justru harus kuat. Ya, jadi kalau buat aku mah ya dia Lebih dulu aja penting dulu ya. laki-laki karena dia punya tanggung jawab. Ya. Ingat loh, laki-laki setelah tamat kuliah bekerja punya istri, lamun istrina bager karek inget kelancekna, inget ke adikna, lamun pemajikan anak koret. Bagaimana nasibnya? Betul tidak, Boy? Nah, kita realitas kehidupan kan. Oh, mereknya kudu susu lumputan. Lamun kapangi ngambek teh loba anu pamajikan anak kitu. Kang Deddy Mulyadi terus menggali kisah hidup ibu pengemudi ojek online dalam kurung ojol yang ditemuinya di Bandung. Ia bertanya tentang penghasilan rata-rata yang diperoleh ibu tersebut setiap harinya. Kalau lagi mujur, bisa dapat sekitar Rp100.000 sampai Rp200.000. Tapi kalau lagi sepi, dapat Rp50.000 saja sudah bagus, jawab sang ibu dengan nada prihatin. Sudah berapa lama sama suaminya jauh? Udah dari anak masih kecil Pak. 3. Nah, Anak ini kan tiga. paling besar nih. Kelas Si bapaknya sama si emaknya tidak bareng lagi sejak umur berapa? Waktu aku masih kelas 6 SD. 6 SD. Oh, berarti umur emak waktu itu sekitar 40-an. Emak menjadi Grab sopir apa jadi ojol Dari 2017. 2017. Gimana mimitinya? Begitu dibuka di Bandung, Iya, langsung daftar. daftar. Dong geus jagoan make motor teh. Iya. Bisa kucat kecot mama segenya. Oh. Tahu sejak 5 SD udah pakai motor, udah pinter. Ibu Mbak daftar lah ya. Iya, daftar. Grab ikutnya. Grab. Karena di pikiran orang waktu 2017 pertama penghasilannya berapa? Kecil atau waktu itu mah Pak. Sabaraha. lupa. Menang gocap lah. Gocap tuh berapa? 50. Sarawe. Ya 50. Enggak, nggak nyampe. Dulu mah udah murah pisan. Bu, Iya. ayo sekarang dapat berapa? Sekarang. Kemarin dapat berapa kemarin? Kemarin offline Pak. Jadi kemarin offline banyak yang mau ke bawah sama mau ke atas, jadi nggak pakai aplikasi. Kan kemarin pasti banyak penumpangnya di Gasibu. Di Gasibu di Sabuga. Sabuga. Iya, cuman aplikasi dimatiin. Kenapa? Offline-an. Offline-an. Iya. Tapi dapat nggak offline-an? Dapat. Dapat berapa? Kalau dari offline-an ya dapat, alhamdulillah kemarin mah lumayan 200. Jadi saya harus banyak bikin acara dong. Iya Pak, betul. Ya 40-50 Dapat. dapat. Kalau lagi mujur, Kalau lagi mujur 100.000. teh pangmujur-mujurnya. Mujur-mujur. Jadi lebih baik ada acara Kang Deddy offline. Iya. Dapat 200. 200. Mendengar jawaban itu, Kang Deddy Mulyadi semakin merasakan betapa beratnya perjuangan ibu tersebut untuk membesarkan dan menafkahi kedua anaknya yang masih sekolah. Suaminya telah lama pergi, sehingga ia terpaksa menjadi ojol untuk menyambung hidup. Anak sulungnya, seorang gadis cantik yang mendampinginya, rela putus kuliah demi membantu perekonomian keluarga. Anak kedua sedang kuliah, sementara anak bungsu masih duduk di bangku SMA. Kang Deddy Mulyadi kemudian bertanya mengapa sang gadis memutuskan untuk berhenti kuliah. Karena sudah tidak punya biaya, Kang. Jadi saya memilih bekerja untuk membantu ibu, jawab gadis itu dengan tulus. Tak hanya itu, Kang Deddy Mulyadi juga menanyakan tentang beban hidup yang harus ditanggung ibu ojol tersebut. Terus motornya yang motor emak Kreditan berapa bulan lagi? 9. 9 bulan. Kreditan berapa? 1.200.000 sebulannya. 1.200.000 sebulan. 9 bulan. Berat ya? Tapi bisa nyisihin dari ini dibantuin sama anak. Oh, dibantuin sama anak. 1.200.000 sebulan. 9 bulan lagi berarti 9 juta. Jadi 10.200.000-an lagi. Nah, 10,8 lagi.
Lunasin motornya 10 juta. Bapak, Bapak makasih Bapak. Ya Allah. Ternyata selain biaya sekolah anak-anak, ia juga harus membayar angsuran motor yang digunakan untuk ngojek dan biaya kontrakan setiap bulannya. Saya tidak punya rumah, Kang. Jadi harus ngontrak. Biaya kontrakan lumayan mahal, tapi untungnya dibantu sama teman anak saya, ungkap ibu tersebut. Mendengar cerita pilu ini, Kang Dedi Mulyadi semakin kagum dengan kegigihan dan pengorbanan ibu ojol tersebut. Ia berjanji akan memberikan bantuan dan solusi agar ibu tersebut dan keluarganya dapat keluar dari kesulitan ekonomi. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa di balik kerasnya kehidupan, masih ada sosok-sosok inspiratif yang berjuang tanpa lelah demi keluarga tercinta. Tapi rumah udah punya? Belum. Makanya kemarin Ikut program kredit perumahan itu. iya, gimana caranya? Kemarin teh kan dengar-dengar. Nah, nanti dibantu. Ya, serumah. Kalau satu rumah 2 kamar tuh tipe berapa? 36. 36 nanti cicilannya berapa? 1 juta. Bisa. Iya, itu aja 1 juta. Iya, nanti bisa kredit perumahan ya. Berkah kan? Nyari di perumahan mana ibu untuk pinjaman kur perumahan. Udah. Ya kan? Bebannya berkurang. Makasih Bapak. Ya. Akhirnya SMA. Si ibu mah baru sadar. Ibu mah sedihnya terlambat. Ini hebat. Anak saya- Kamu bisa kuliah lagi dong kalau begini. Emang pengen maunya gitu. Ya udah, sekarang kan tidak ada kewajiban lagi tuh. Gak punya di bergabung di Grab. Ini anaknya Intan, Pak. Intan, mahasiswa. Berhenti dulu, nanti harus maju lagi. Ibu ini harus nyetorin motor. Sebulan 1,2 juta. Cicilannya nunggak lagi untuk 10 bulan ke depan. Ya kan? Iya. Yang kedua, harus nyicil cicilan kontrak rumah. 1 tahunnya 10 juta. Nih, anak ini menanggung adiknya yang lagi kuliah di UGM. Ini luar biasa. Dan ibunya, anak-anaknya kuliah dan sekolah di SMA, satu lagi yang bungsu.